Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4421. Menurut pendapat Charlie, semua segum yang sejenis dengan Randall harus dibunuh dengan cepat. Jika mereka benar-benar diserahkan ke pengadilan untuk ditangani, maka tak satu pun dari orang-orang ini akan membayar harga dengan nyawa mereka. Apalagi dengan lemahnya penegakan hukum peradilan serta operasi curang. Kelompok orang kaya dan berkuasa ini, bahkan jika mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, mereka bisa hidup di penjara dengan gaya yang hebat. Karena itu, Charlie berniat membiarkan Cataclysmic McFront dalam satu napas membunuh semua orang ini, dan tidak ada yang tertinggal. Tentu saja, Joseph mengerti maksud Charlie dan berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Wade, saya sudah mendapatkan semua informasi tentang orang-orang ini. Mereka pada dasarnya ada di New York. Aku akan mengatur tenaga kerja dan mulai berburu binatang buas ini malam ini." Di samping, Stella buru-buru bertanya, "Tuan Wade, lalu kapan kamu berencana untuk mengungkapkan masalah ini, serta materi video itu?" Charlie melihat keluar jendela dan berkata, "Saat bulan gelap dan angin kencang dan api padam. Saya akan meminta seseorang mengunggah video ke internet nanti. Dengan opini publik tentang penculikan Randall sebelumnya, masalah ini pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Pada saat itu mereka yang terlibat untuk menghindari hukum pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri dari Amerika Serikat. Agar kita bisa memanfaatkan angin ini untuk menakut-nakuti mereka terlebih dahulu. Hal pertama yang dapat Anda lakukan adalah memanfaatkan angin ini untuk menakut-nakuti mereka ke luar negeri. Dan kemudian bunuh mereka semua." Setelah mengatakan itu, dia menatap Stella dan menginstruksikan, "Keluarga Faye harus keluar dan membuat pernyataan setelah masalah ini terungkap. Agar orang tahu bahwa Anda melakukan PR krisis hanya setelah melihat masalah itu terungkap. Jangan biarkan orang melihat bahwa Anda sudah siap sebelumnya. Dalam hal ini, kemungkinan akan menyebabkan Anda kesulitan yang tidak perlu." Stella mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berbicara, "Baik Tuan Wade, saya mengerti." Charlie sedikit mengangguk, berbalik untuk melihat Joseph, dan berbicara, "Oke Joseph, kamu tidak perlu khawatir tentang tempat ini. Cepat dan bawa orang untuk mengendalikannya, ingatlah untuk tidak membiarkan binatang buas itu melarikan diri." Joseph berkata, "Tolong jangan khawatir, Tuan Wade. Saya pasti akan melakukan masalah ini tanpa gagal." Setelah mengatakan itu, Joseph segera berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Malam ini, sekelompok besar iblis tidak ditakdirkan untuk melihat matahari besok pagi. Setelah Joseph pergi, Charlie memandang keluarga Faye dan bertanya dengan suara dingin, "Saya akan membiarkan Nona Faye menangani masalah ini sepenuhnya. Apakah Anda punya pendapat?" Kerumunan menggelengkan kepala untuk menyatakan posisi mereka. Tidak ada yang keberatan. Pada saat seperti ini, mereka benar-benar tidak punya pendapat. Siapapun yang maju dalam masalah ini akan menjadi target. Tidak ada yang mau mengambil tugas tanpa pamrih seperti itu. Namun, Douglas dan Dawson, kedua orang itu terus-menerus berspekulasi tentang arti Charlie di hati mereka. Sampai sekarang, dia belum mengatakan apa-apa tentang menjadikan Stella kepala keluarga Faye. Sejauh ini, Dawson masih menjadi kepala keluarga Faye yang sah. Dan dia sendiri juga ingin mempertahankan posisi yang diperoleh dengan susah payah ini sebanyak mungkin. Karena dia tahu betul bahwa hanya jika dia terus duduk di posisi kepala keluarga, putranya Adam akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih. Dan untuk saat ini, yang paling khawatir adalah si tua Douglas. Meski tidak bisa langsung mengambil kembali posisi kepala keluarga, tapi bagaimanapun juga dia adalah pemilik sebagian besar aset keluarga Faye. Begitu dia ingin membagi harta, maka kandungan emas kepala keluarganya akan menyusut dengan sangat cepat. Namun, susut lebih baik daripada tidak ada air. Dawson tidak ingin berakhir dengan sekeranjang air yang kosong. Karena itu, yang paling dia takuti adalah Charlie tiba-tiba melewati garpu satu. Kalau tidak, begitu dia kehilangan posisi kepala keluarga, itu sama dengan tidak memiliki apa-apa. Dan saat ini, hati Douglas juga sangat khawatir. Dia secara alami berharap untuk mendapatkan kembali posisi kepala keluarga, melakukan pembalikan mutlak. Namun, jika Charlie tidak membuka mulutnya, dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk mengatakan ini. Bab 4422. Oleh karena itu, Douglas telah menunggu Charlie untuk membuat pernyataan. Kalau tidak, dia adalah pria tua janda, hanya mengandalkan dukungan cucunya. Tidak mungkin untuk mendapatkan kembali status kepala keluarga.
Tepat ketika mereka berdua memiliki pikiran mereka sendiri. Charlie tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada mereka berdua. Kalian berdua, satu adalah kepala keluarga Fei saat ini, dan yang lainnya adalah kepala keluarga sebelumnya. Randall adalah orang yang melakukan begitu banyak tindakan tidak manusiawi dan kebinatangan di bawah mata kalian berdua. Kalian berdua kepala keluarga, juga memiliki tanggung jawab salah urus. Jadi aku ingin tahu, apakah kalian berdua sekarang memiliki kata-kata untuk diucapkan? Dosen terkejut, Dia buru-buru berkata. T.N. Wade, saya telah menjadi kepala keluarga Fei selama kurang dari setengah bulan. Tanggung jawab ini, tidak peduli apa yang seharusnya tidak jatuh di kepalaku, tolong jelaskan. Setelah itu, dia menatap Douglas dan berkata kepada Charlie. T.N. Wade, selama 20 tahun Randall hidup, 99% dari waktu. Ayahku telah menjadi kepala keluarga Fei, jadi aku tidak bisa disalahkan untuk masalah ini. Ketika Douglas mendengar kata-kata ini, ekspresinya sangat buruk. Putranya membuang panci itu padanya, yang tentu saja membuatnya kesal. Dan dia juga sangat jelas tentang arti kata-kata Charlie. Masalah Randall bukan sekali atau dua kali tetapi selama bertahun-tahun berturut-turut. Selama bertahun-tahun, dia telah duduk di posisi kepala keluarga. Tetapi tidak memiliki setengah kesadaran tentang apa yang dilakukan cicitnya, dia secara alami memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Jadi, dia hanya bisa berjalan dan berkata dengan tangan melengkung. T.N. Wade, dosen benar, aku benar-benar tidak bisa berhenti menyalahkan diriku sendiri atas masalah ini, jadi tolong hukum aku, Tuan Wade. Charlie melambaikan tangannya. Lagi pula, aku tidak akan menghukummu. Kamu pada usia ini, bahkan jika kamu membunuh seseorang, pengadilan tidak akan menghukummu. Douglas merasa seperti pengampunan besar yang diberikan, dengan cepat membungkuk, terima kasih Tuan Wade karena telah bermurah hati. Charlie berbalik untuk melihat dosen lagi dan berkata dengan acuh tak acuh. Dosen, bahkan jika kamu baru menjadi kepala keluarga selama setengah bulan, kamu masih harus memikul tanggung jawab selama setengah bulan. Pada saat seperti ini bukan kasus membuang pot. Pada orang tuamu dan kamu bisa keluar darinya dengan lancar sendiri. Dosen buru-buru berkata, Tuan Wade benar. Aku punya tanggung jawab. Tolong saya meminta hukuman saya. Charlie berkata dengan lembut, seperti yang baru saja dikatakan, tanggung jawab salah urus. Orang tua keluarga Anda menyumbang 99%, Anda menyumbang 1%. 99% saya tidak ingin mengejar. Dalam kasusmu, 1%, tentu saja tidak ada yang perlu dikejar. Ketika dosen mendengar ini, dia berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Wade, terima kasih. Kebaikanmu yang luar biasa, aku tidak akan pernah melupakannya. Charlie berkata dengan anggukan, meskipun aku tidak bisa mengejar tanggung jawab kalian berdua. Tapi menurutku, kalian berdua memiliki noda pada manajemen keluarga Fei. Setelah pengungkapan masalah ini, keluarga Fei sangat membutuhkan orang yang bersih untuk maju. Dan pimpin keluarga Fei keluar dari kegelapan, jadi, mulai sekarang. Kalian berdua tidak cocok menjadi kepala keluarga Fei. Mendengar kata-kata ini, hati kedua orang itu tiba-tiba berdebar. Siapa yang mengira bahwa satu detik mereka akan berterima kasih untuk Charlie? Dan detik ini, Charlie datang langsung dengan kalimat seperti itu. Dosen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata begitu saja. Mr. Wade, Anda baru saja mengatakan, tanggung jawab saya hanya 1%, hampir dapat diabaikan, ini tidak boleh dianggap sebagai noda, kan? Bab 4423. Charlie mengerutkan kening dan bertanya sebagai balasan, apa? 100% bukan noda? Selain itu, apakah kamu pikir kamu hanya memiliki satu noda ini? Dosen, jangan lupa bahwa kamulah yang mengambil posisi ayahmu sebagai kepala keluarga. Dan mengirim orang untuk memburunya kemana-mana. Mengapa kita tidak mengekspos masalah ini juga dan bertanya kepada masyarakat umum di Amerika apa pendapat mereka? Ini. Dosen terdiam sesaat. Jika orang berbicara tentang bagaimana dia memenangkan kepemimpinan keluarga, dia dapat dengan percaya diri dan bangga mengatakan bahwa dia mendapatkannya melalui jalur hukum. Di masa lalu dan sekarang, semua hal besar, semua memperhatikan pembagian ketenaran. Bahkan 10 penyerbu jahat akan membuat serangkaian kebohongan, belum lagi dosen. Namun,
Jika orang tahu bahwa dia memburu ayahnya sendiri di seluruh dunia, ini bukanlah sebuah mahakarya. Setelah skandal semacam ini terungkap, tidak mungkin baginya untuk terus bertahan pada posisi kepala keluarga, tidak ada pilihan lain selain mengundurkan diri. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa melakukan upaya terakhirnya dan berkata, "T.N. Wade, bagaimanapun, baik ayah saya dan saya ternoda. Dan tidak lagi cocok menjadi kepala keluarga, lalu mengapa tidak membiarkan anakku Adam mengambil alih?" Bagi Dawson, jika dia harus menyerahkan posisinya sebagai upaya terakhir, pasti akan memberikannya kepada putranya. Namun, Charlie menolaknya tanpa ragu dan berkata dengan suara dingin, "Apa? Masalah Randall baru saja akan terungkap. Dan Anda ingin ayah Randall menjadi kepala keluarga? Apakah menurutmu siapapun yang memiliki noda terbesar cocok untuk menjadi kepala keluarga?" "Aku." Ini, Dawson terdiam. Baru saat itulah dia menyadari bahwa ketika Charlie membuang teori noda ini, bukan hanya dirinya dan lelaki tua itu yang ditolak, bahkan putra sulungnya Adam juga ditolak. Dia hanya ingin melamar putra keduanya di sepanjang jalan. Tetapi pada saat ini, pikirannya tiba-tiba kembali kepadanya. Charlie telah berkeliling selama setengah hari, hanya ingin Stella menjadi kepala keluarga Faye, kan? Alasan mengapa tidak secara eksplisit mengatakannya, tentu ingin terlibat dalam invasi yang lancar. Agar orang lain tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jika saya terus keras kepala saat ini melawan. Begitu Charlie ini terlempar, sama sekali bukan akhir yang baik bagiku. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, "Tuan Wade, kalau begitu aku punya kandidat yang lebih cocok untuk disarankan." Pada saat ini, putra kedua Dawson, David, sudah sangat gembira dan sangat bahagia. Dia merasa bahwa dia tidak ternoda dengan cara apapun. Dan karena kakak laki-lakinya tidak dapat mewarisi kepemimpinan keluarga, dia kebetulan mengambil alih dan mengambil yang sudah jadi. Dan, dia juga merasa bahwa ayahnya pasti akan melamar Charlie saat ini. Charlie memandang Dawson dengan penuh minat dan bertanya, "Kandidat apa yang cocok, beritahu kami." Tidak ada yang menyangka. Dawson saat ini mengepalkan tangan, dengan hormat berkata, "T.N. Wade, saya pikir, saat ini yang paling cocok untuk mengambil alih kepala keluarga, adalah keponakan saya, Stella." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tubuh David ambruk dan berteriak, "Ayah! Bagaimana bisa seorang gadis menjadi kepala keluarga Faye? Kamu hanya tua dan bingung." Dawson memelototi David dan berkata dengan marah, "Diam." David takut dengan tatapannya dan meringis, jadi dia hanya bisa menutup mulutnya dengan akal sehat. Douglas juga tidak menyangka bahwa Dawson akan berubah begitu cepat. Dan langsung melamar cucunya Stella sebagai kepala keluarga. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak berpikir. Dawson telah melihat niat Charlie dan mulai menggunakan lereng untuk menjilat dia dan Stella. Pada saat ini, Charlie memandang Douglas dan bertanya, "Penatua Faye, apa pendapatmu tentang lamaran Dawson?" Douglas tidak berdaya sampai ke intinya. Dia tahu bahwa keinginannya untuk mengambil kembali posisi kepala keluarga hari ini adalah sia-sia. Tampaknya di bawah pengaruh Charlie, tidak mungkin putranya Dawson untuk terus duduk di kursi kepala keluarga juga. Ini juga berarti bahwa meskipun dia tidak mengambil kembali posisi kepala keluarga. Bab 4424. Setidaknya dia tidak perlu bersembunyi dari timur dan bersembunyi dari pengejaran di masa depan. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berkata dengan hormat, "T.N. Wade, aku juga merasa bahwa membiarkan Stella menjadi kepala keluarga adalah pilihan terbaik saat ini." Charlie sedikit mengangguk, menatap Stella, dan berbicara, "Nona Faye, bagaimana menurutmu?" Stella sedikit gugup tiba-tiba. Dia tidak pernah benar-benar berpikir untuk mengambil posisi kepala keluarga Faye. Bagaimanapun, keluarga Faye tidak pernah memiliki seorang wanita sebagai kepala keluarga. Selain itu, pikirannya sebelumnya sederhana. Sebelum kematian kakeknya, dia ingin berjuang untuk orang tuanya dan seluruh keluarganya sendiri sebanyak mungkin. Agar keluarganya tidak mengalami pengucilan dan pengusiran setelah kakeknya pergi. Dengan kata lain, dia awalnya ingin memiliki posisi di keluarga Faye melalui usahanya sendiri. Tetapi tidak pernah ingin menjadi orang teratas dalam keluarga. Karena itu, dia agak ragu-ragu untuk sementara waktu, tidak tahu harus berbuat apa. Charlie tahu bahwa Stella berbeda dari Warnia dan Helena. Warnia tidak memiliki ayah atau ibu,
dan memiliki kasih sayang yang mendalam untuk Elder Song. Sementara dia sendiri memiliki sedikit ambisi, hanya berpikir bahwa dia dapat menjalankan bisnis kecil aula antik dengan baik. Dan di masa depan, ketika paman dan sepupu tertuanya berhasil menjadi kepala keluarga, mereka tidak akan tertarik dengan kekacauan kecil miliknya ini sehingga dia juga dapat memiliki kehidupan yang damai. Alasan mengapa banyak hal berubah begitu drastis adalah karena Charlie. Pil permajaan begitu menggoda penatua Song sehingga putra dan cucunya melihat Warnia sebagai duri di pihak mereka. Bisa dibilang Warnia didorong habis-habisan oleh Charlie ke posisi kepala keluarga Song. Adapun Helena, dia selalu memiliki ambisi dan aspirasi. Tetapi untuk waktu yang lama, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyadarinya. Dan bahkan ditekan secara ekstrim oleh adiknya Olivia. Dan Charlie yang memberinya kesempatan untuk membalikan tren. Dan baru kemudian dia naik ke atas dan membalikan arus dengan lancar. Stella, di sisi lain, tampaknya berada di antara mereka berdua. Dia tidak seperti Warnia yang tidak punya ambisi sama sekali. Dia juga tidak ingin menjadi seperti Helena, yang memiliki ambisi kuat yang dibangun di dalam dirinya dari kebencian. Dia lebih memilih perantara dari keduanya, ambisius tetapi tidak terlalu besar yang dia inginkan. Untuk mengendalikan seluruh keluarga Fei di tangannya sendiri. Douglas melihat bahwa Stella sedikit ragu-ragu, dan hatinya bukannya tanpa ketegangan. Bagaimanapun, dia berpengalaman dan dengan cepat melihat situasi saat ini. Karena Charlie tidak mengizinkan dirinya menjadi kepala keluarga Fei, maka situasi terbaik adalah membiarkan Stella berhasil. Kalau tidak, agar orang lain berhasil, dia khawatir dia akan sendirian. Karena itu, dia buru-buru berkata kepada Stella. Stella, Tuan Wade menanyakan sesuatu padamu. Cepat dan jawab. Stella kembali sadar dan berkata dengan khawatir. T.N. Wade. Aku. Takut aku tidak akan bisa mengambil peran penting seperti itu. Charlie menunjuk ke dosen dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak berpikir dia tidak bisa mengatasinya, apalagi yang harus kamu khawatirkan? Ekspresi dosen langsung menjadi pahit. Dia juga tahu bahwa meskipun dia puluhan tahun lebih tua dari Stella, dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Stella muda dalam hal kemampuan manajemen. Tapi, karena langsung dibawa oleh Charlie untuk dikubur, wajahnya agak malu. Charlie melihat Stella masih tidak yakin, lalu membuka mulutnya dan berkata, Nona Fei, dengan situasi keluarga Fei saat ini, hanya Anda sebagai kepala keluarga. Anda dapat mengordinasikan semuanya secara internal, memikirkan lelaki tua itu, dan kemudian memikirkan orang tua dan kerabat Anda. Jika Anda tidak duduk di posisi kepala keluarga, pilihan lain apa yang Anda miliki untuk memastikan kehidupan dan keselamatan mereka di masa depan? Berbicara di sini, Charlie menambahkan, jika aku tidak salah, orang tuamu tidak termasuk dalam keluarga Fei yang hadir malam ini, kan? Bab 4425. Kata-kata Charlie menyebabkan seluruh tubuh Stella menjadi sedikit terpana. Dia telah berada di laut selama ini dan tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan orang tuanya sama sekali. Dan kali ini ketika dia kembali, dia juga tidak melihat orang tuanya. Termasuk juga saudara laki-laki dan perempuannya dalam keluarga. Oleh karena itu, dia pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa paman sulung telah menendang keluarganya keluar dari keluarga setelah dia mengambil kekuasaan kakek. Dalam keluarga besar, hal pertama yang akan dilakukan kepala keluarga baru setelah menjabat adalah pasti untuk menekan saudara-saudara yang merupakan ancaman bagi mereka, atau yang secara kebetulan tidak menyenangkan bagi mereka. Dan juga meninggalkan beberapa saudara yang setia sebagai tangan kanan mereka. Dan kemudian setelah kerajaan kokoh berdiri, maka kelompok saudara yang setia ini juga akan diusir. Dengan cara ini, pada dasarnya, bahkan jika semua ancaman dihentikan, dan saudara-saudara yang diusir dari keluarga ini menjadi saudara asing. Jika Stella tidak menjadi kepala keluarga, tidak peduli siapa yang hadir untuk berhasil, keluarganya tidak akan bisa kembali ke keluarga Fei. Mereka hanya dapat mengambil sejumlah kecil aset dan mendirikan bisnis mereka sendiri di luar. Sejak saat itu mereka hanya direduksi menjadi kerabat asing keluarga Fei. Memikirkan hal ini, dia segera mengatupkan giginya dan berkata kepada Charlie, T.N. Wade, aku bersedia menjadi kepala keluarga Fei. Stella tahu betul bahwa kepemimpinan keluarga Fei ini bukanlah pekerjaan yang baik. Dengan usia, pengalaman, dan sumber daya jaringannya sendiri, dia takut akan sulit untuk duduk dengan kuat di posisi ini. Tapi dia juga sangat jelas, dia sekarang tidak punya cara lain,
dan hanya bisa menghadapi kesulitan. Hal-hal yang mengikuti tidak diketahui tetapi menurut pendapatnya. Ini hanya masalah membuka jalan di setiap gunung dan membangun jembatan jika ada air. Meski kesulitannya besar, tapi masih ada harapan. Charlie melihat Stella akhirnya mengambil sikap, mengangguk puas, memandang Dawson, dan berbicara. Kepala keluarga Faye saat ini masih kamu, jadi akan sulit bagimu untuk melakukan formalitas. Untuk perpindahan jabatan dalam waktu yang lama, Anda tahu hal semacam ini, itu harus legal. Baik Tuan Wade, saya pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Meski hati Dawson enggan, pada saat ini, dia tidak berani berkata lebih banyak, dan hanya bisa berjanji. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia tidak punya pilihan dan tidak punya hak untuk menolak. Karena orang ini, Charlie tidak bermain dengan aturan biasa. Dia langsung membawa cataclysmic Smithfront ke pintunya, dan bahkan menembak cucunya yang berharga di depannya. Jika dia membuatnya marah dalam situasi ini, dia bahkan mungkin mengambil pistol dan menembakkan peluru ke kepalanya. Dalam hal ini, bahkan jika dia masih kepala keluarga Faye, tidak ada peluang untuk membalikan keadaan. Yang terpenting adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menyingkir. Dan dapatkan kesan yang baik di depan Charlie, sehingga dia bisa mendapatkan beberapa manfaat untuk dirinya sendiri di masa depan. Selanjutnya, Charlie menatap Douglas dan berkata dengan ringan. Penatua Faye, meskipun kepala keluarga Faye adalah Dawson. Mayoritas aset keluarga Faye seharusnya masih atas namamu, kan? Dawson buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat. T.N. Wade, sebagian besar aset keluarga Faye memang atas namaku. Charlie mengangguk dan berkata, sejujurnya, kamu tidak muda, jika kamu benar-benar ingin berumur panjang. Anda masih perlu menyingkirkan utilitarianisme Anda. Saya sarankan Anda juga melakukannya. Berikan semua aset atas namamu kepada Nona Faye, karena dia adalah kepala keluarga. Kamu harus memberinya semua sungai dan gunung, berikan saja dia posisi kepala keluarga. Tapi aset ada di tanganmu, itu akan menjadi kendala besar baginya. Akan lebih baik membiarkan dia menyatukan dan memusatkan kekuatan. Yang juga akan memungkinkan sumber daya keluarga Faye menjadi paling efektif. Bagaimana menurutmu?